Selamat sore guys, balik lagi di Project Mikuni. Ini tiba-tiba banget nih udah di tempat Om Kota ya. Ini kita mau bongkar mesin Mikuni karena kita ada project lagi buat di mesin Mikuni. Karena Mikuni mau ganti crankcase. Mau ganti crankcase guys. Bang, kenapa kok ganti crankcase bang? Karena yang ini udah capek guys, gitu. Crankcase-nya ini mau kita ganti, pakai crankcase baru. Ini langsung aku spillin aja untuk crankcase barunya kayak gini guys. Ini udah dipapor, kemarin udah kita papor, terus ini udah kita las juga. Udah kita gedein crankcase-nya, ini jadi diameter 78 karena kita mau prepare spek baru ya buat Mikuni. Oke. Jadi next kita bakalan naik spek lagi Mikuni. Pokoknya naik spek terus. Ini kemarin kan udah dilas, terus udah diwiling juga di tempat Mas Blonet kemarin. Ini udah digaris buat jalur olinya yang baru. Nanti ini dibikin sama anggota baru jalur olinya. Terus ini bloknya yang lama, kemarin juga kita papor. Kinclong pokoknya. Piston masih 67, cuman ini crankcase yang baru udah kita preparein buat naik ke piston yang lebih gede lagi. Tuh. Jadi ini crankcase-nya baru. Kemarin kita ambil crankcase ya kan. Ambil rangka juga. Jadi yang ini full paper, yang ini sebelah doang, gitu. Makanya ini mau kita ganti nih, project baru. Nah ini mau dibelah dulu. Untuk spek sementara 67 mili. Nanti kita preparekan spek baru, kita bikin di konten yang lain lagi ya guys. Yang lama segini. Sangat berbeda jauh ya. Ini jalur olinya yang standar tuh masih kelihatan, kalau yang lama. Ini udah dilas juga. Ini diameternya berapa? Oh, 73. Ini 73. Kalau yang itu 78. Makanya sangat-sangat beda ya. Tuh. Ini segini. Ekstrim, gede banget ya. Kalau yang ini segini, kelihatan toh perbedaannya. Nah, ini kita prepare spek. Ini dilas, yang ini dilas kotak. Ini yang standar masih kayak gini. Tuh sangat kelihatan ya perbedaannya ya. Ini belum dipapor, itu udah dipapor itu guys. Oke, ini lanjut kita belah dulu. Kerkas pakai yang ini standar modif. Next konten kita bikin spek baru buat Mikuni. Pokoknya pistonnya kepala 7. Kepala 7, kerkas juga kita ganti. Nanti pakai resetan kerkas terbaru. Yang pasti stroke up, nggak pakai yang ini ya guys. Oke. Jadi kita bongkar dulu, belah dulu mesin Mikuni. Ntar kita lanjut lagi guys. Oke guys, kita lanjut lagi untuk video ini, sambungan video kemarin ya guys. Karena kemarin waktu kita bongkar, kita belah itu nggak kita videoin ya kan. Ini kita langsung skip ke yang udah naik mesinnya. Jadi ini udah pakai crankcase baru yang kemarin aku bilang, ini diameter 78 karena kita prepare buat spek baru ya kan. Cuman ini yang kita install itu yang 67 dulu guys, 67 4 klep ya kan, dengan kerkas yang standar modif yang geser torsi. Besok di next video kita bakalan bikin yang piston 70 langkah 64. Jadi seperti ini penampakannya. Kita setup dulu di kertas di crankcase yang baru. Ini udah naik semua, udah kepasang semua, keterap. Kita udah pasang busur juga buat dial. Jadi seperti ini guys looknya kalau udah dipapor, cakep banget ya, bersih. Oke guys, kayak gitu penampakannya. Ini kita memang prepare buat spek baru ya. Ini kita pasang busur dulu, kita mau lanjut dial. Kompresi tetap masih sama. Udah sih paling gitu doang. Terus ntar kita kalau udah kepasang blok sama headnya kita lanjut lagi guys. Ini pistonnya Mikuni nih, udah setahun lebih. Halus, nggak ada baret sama sekali ya.
Ini domnya cuman dikit banget. Ini domnya cuman setengah mili guys. Domnya setengah mili, kompresinya ketemunya di 12.7 apa 12.8 kemarin lupa. Pokoknya segini domnya. Ini udah melimpah aja guys untuk kompresinya, karena kubahnya kan juga kemarin kita chamber, kita gedein kan. Terus ini packingnya, packing block kita pakai aluminium, packing head pakai tembaga, sama seperti biasanya. Rasio udah kita pasang juga, yang rasio racing ukuran 1341 apa lupa, pokoknya ukuran segitulah. Kita pakai rasio ini dulu. Misal besok udah spek 70, kita bakal ganti lagi rasionya, karena pasti rasio yang ini yang kepasang kurang berat dan motor bakalan liar banget ya kan. Tapi tetap wajib besok kita ganti. Oke. Jadi ini udah jam hampir udah buka puasa guys, udah buka puasa. Kita stop dulu videonya. Ntar kalau udah naik ke dial, head udah kepasang, kita lanjut lagi, kita spillin juga buat angkanya ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang dirubah sih, nggak ada yang dirubah, cuman kita ganti crankcase saja karena memang mau prepare. Crankcase yang lama capek ya kan, kita beli crankcase baru. Terus ini kita gedein sekalian, jalur oli juga udah dibuat. Ini gede ya guys hitungannya buat Mio ini, 78 mm. Pokoknya kita prepare buat piston 70. Nah, spek terbaru di next video. Ini kita cuman proses bongkar pasang aja. A few moments later. Proses dial ya guys. Top pistonnya udah ketemu, busurnya udah 0. Tinggal pasang head, terus kita dial makan asnya. Ya seperti ini guys, step-stepnya tuh seperti ini, dengan segala perhitungan, bukan asal-asalan ya. Kompresi juga ada hitungannya, nggak kompresi kira-kira gitu. Tapi ada hitungannya guys, jadi nggak ada yang namanya kira-kira kompresinya itu berapa, nggak ada. Semua ada datanya, karena di sini dihitung. Terus makan as juga semua ada hitungannya, ada datanya gitu loh. Nggak ada yang namanya kira-kira lift apa, nggak ada. Semuanya pakai perhitungan. Oke, ini bukan bekal kira-kira ya guys. Itu banyak tuh mekanik TikTok. Kompresinya kira-kira, aduh, nggak ada bos yang namanya kira-kira. Makan asnya ini liftnya nggak ada. Semuanya diperhitungkan. Kurang gerinda. Ya kurang gerinda lagi makan asnya gitu. Oke, karena selagi azan kita stop dulu. Ntar kalau udah kepasang headnya, dial, hitung-hitungan kita videoin lagi guys. 2000 years later. Proses dial guys. Makan as tetap sama kayak kemarin, nggak ada yang dirubah katanya. Bersih, wah mesin gue bersih tenan, seneng aku. Terus head keramik, crankcase vapor, bloknya standar vapor, nggak perlu pakai blok yang racing, nggak perlu, blok standar aja. Itu packingnya tebel bukan karena stroke up ya guys, emang mintanya segitu. Pokoknya tunggu aja next video spek baru piston 70 langkah 64 246 cc harian, non OC, non radiator. Ini spek sementara ini. Oh ini padha wingi. Itu tak kayak gitu. Kayak beda. Abdi catat lah. Catat mau. Tetap catat. Itu. Oke.
proses pencatatan guys. Kalau kalian yang nggak paham bahasa Jawa, ini overlapnya angkanya lembar. Terus sama yang kemarin beda ya angkanya ya. Ini ntar mau dicatat, nanti kita compare. 54, 54, 24. X Ini 55. berarti Kuat. lebih kuat ya. Lebih kuat. Harusnya lebih kuat setelah hitungannya. 1 tahun setelah tidak bocor sekuran itu. Tidak bocor. Compression. Edan. Racing. Ini berarti rasanya beda lagi. Sudah, lebih kuat ini harusnya. Resepnya di perklet tuh. Perklep ya. Itu dilihatin tuh. Nih, kita liatin guys. Kibel bed. Tuh kibel bed. Perklepnya pakai kibel bed, retainernya racing, pakai sim clap anti jeber-jeber. Nih mesin kalau dipikir beneran kayak gini guys. Head yang konon katanya itu nggak enak, jebol bla bla bla. Kita tetap pakai. Risetan udah ketemu ya kan. Nah kalau dari kalian ada yang mau tanya, Mas bikin head kayak gitu bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Head bawa sini, ya kan? Ntar kita ngeracik, gitu. Tapi sabar ya, karena nggak semua tukang bubut mau, gitu loh. Penyesuaiannya banyak, bukan kayak Templar merek apa Prowan itu yang udah besi langsung pasang itu, wah, nggak enak ya. Megar itu terlalu jauh, rasio RRA-nya terlalu panjang. Otomatis angkanya kecil-kecil, nggak bisa tinggi. Live yang nalare mamane kuat 8,5 itu cuman 83, 82. Panjang ratio RRA kan pengaruh. Berarti kembali ke angkanya ya. Iya. Otomatis angkanya kecil-kecil, power motornya kurang. Apa gimana itu? Iya. Oke. Seperti yang tak bilang tadi, ini head gado-gado. Templar, Noken itu beda semua, kita comot dari 2 brand motor, Yamaha sama Honda. Tuh. Pokoknya yang mau bikin bisa langsung kontak aku aja atau kontak Om Kotek juga bisa. Bisa di customin kayak gini, cuman sabar gitu. Oke. Yang lain juga masih proses. Ada besok Mio merah juga itu 4 klep, tunggu aja. Untuk Mikuni ini kita masih berperang di karbu ya, Tapi melawan tapi karena ada Miusul juga guys yang injeksi 200 cc. Pokoknya stay tune aja terus. Ini masih fokus ke Mikuni dulu ini. Sebenarnya greget juga sih kalau misalkan naik ke spek 70 langkah 64 untuk hasilnya kayak gimana. Sebenarnya kita udah greget, cuman kan terbentrok waktu ya. Bulan minggu depan udah masuk bulan Maret, Lebaran pertengahan, itu banyak pengeluaran guys. Jadi kita sabar dulu aja. Yang penting kita udah prepare, crankcase udah kotak ya kan, udah siap buat di piston 70. Serem gitu. Ntar layaran knalpot kita pakai standar, kondoman, sarfull, style dewasa aja. Pelek kita ganti pakai 14 karena jelas sudah overpower, nggak mungkin pakai ban cacing kayak gini. Kita mikir safety juga.
Ini angkanya masih dicatat dulu sama Om Kotek. Ntar kita spill angkanya. Noken as. Oke. Oke guys, ini kita spillin untuk angka nokennya ya. Ini yang kemarin noken tetap sama, cuman beda dialan aja. Ini yang kemarin segini. Sentuhnya 85, yang in sentuhnya yang X 88. In opennya 24, X opennya 53. In close 53, close 24. BDC nya ini 5,22, yang in, yang X 5,36, liftnya yang in 859, yang X 869, overlapnya 2,71 untuk yang in, yang X nya 2,92. Terus ini yang dialan baru nih, sentuhnya yang in 76,5, yang X 85, in open 24, sama ya, sama yang lama. X close 26,5, naik, kemarin 24, sekarang 26,5. X open 54, naik 1 angka. In close nya 54, naik juga 1 angka, kembar. BDC nya yang in 5,27, naik ya, naik 5. Yang X 5,37, naik 1. Terus liftnya ini paling signifikan nih, naik nih. Yang in ini dari 8,59 sekarang jadi 8,62. Yang X liftnya 869 sekarang 8,9. Overlapnya juga naik ya, yang lama 2,71 yang lama. Yang baru ini 2,74. Ya kan? Yang X overlapnya 2,92, sekarang 2,93, naik 1. Itu pengaruh guys, sangat pengaruh. Oke, mungkin buat mekanik yang paham noken as, paham ya sama angka-angkanya kayak gini. Pokoknya kayak gini data dialnya Mikuni. Kita nggak ada rahasia-rahasiaan, cuman ya karena kita bikinnya pakai riset, pakai pikiran, trial and error, makanya kita nggak bisa spill detail itu Templar pakai apa, noken as pakai apa. Intinya dari 2 brand ini head jadikan 1. Ada brand Honda, ada brand Yamaha. Itu oke. Jadi kalau kalian menghargai kita, kalian pengen head kayak gini, ya kalian full pasrah ke kita, tak dibikinin head kayak gini. Kirim headnya ke sini, kita modifin. Oke. Bebas request ya. Bebas request. Oke. Mungkin untuk video kali ini segitu aja. Karena ini kita mau bungkus mesinnya, ntar kita hidupin di DSS ya guys. Karena kemarin aku kesini cuman bawa mesinnya doang, jadi hidupinnya di DSS. Oke. Untuk video kali ini segitu dulu aja. Next video mungkin kita hidupin mesinnya, test ride tipis-tipis. Oke. Segitu aja untuk video kali ini guys.